marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 6 Kepulauan Riau. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuki acara yang pertama, yaitu penyampaian dari kepala sekolah kepada ibu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati rekan-rekan majelis siswa SDN nomor 3 tadi, yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya, ibu serta peserta sekolah baik pada hari ini yang hadir atau yang lebih saya banggakan lagi, yaitu bapak-bapak guru penggerak, bapak-bapak calon guru penggerak di SDN yang nomor 3 tadi, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, sisi Kepulauan Riau. Adapun kegiatan kita hari ini yaitu mensosialisasikan kepada rekan-rekan semua, khususnya di kelas, yaitu tentang budaya positif. Ya, budaya positif. Jadi namanya pun udah budaya positif, ya, Bapak Ibu. Jadi yang jelas-jelasnya positif. Ya, yang pertama yang diutamakan, budaya positif ini yang harus kita realisasikan yaitu perubahan paradigma. Apa itu perubahan paradigma? Yaitu perubahan cara pandang, ya, cara pandang kita terhadap diri dan lingkungan kita sendiri, serta itu yang kita harapkan di sini tentang yang di dalam budaya positif ini yaitu perubahan konsep, disiplin positif dan motivasi. Jadi yang saya harapkan terhadap Bapak CGP ini dapat melakukan atau dapat melaksanakan motivasi terhadap rekan-rekan guru kita yang lain, ya, yang belum mengikuti CGP ini. Jadi semoga harapan saya juga semoga rekan-rekan guru yang lain juga termotivasi. Ini tadi yang penting motivasinya. Rekan-rekan yang lain termotivasi untuk mengikuti CGP ini. Nah, jadi bagaimana supaya rekan-rekan kita termotivasi? Nah, ini tadi perubahan pada diri kita dulu, khususnya CGP ini, Pak Edwin dan Pak Yudi. Nah, jadi perubahan positif dulu, ya, kita adakan perubahan-perubahan positif baik itu di lingkungan sekolah, nah, khususnya di dalam kelas, berarti kelas positif, ya gitu kan Pak Edwin. Nah, itu yang kita utamakan. Jadi lama tak waktunya nih. Jadi rasa saya mungkin waktu yang diberikan pada saya lupa juga, jadi tak lama. Jadi intinya itu tadi, ya, budaya positif. Budaya positif itu dimana kita harus merubah paradigma kita, itu cara pandang diri kita sendiri
dan di lingkungan kita. Di mana lingkungan itu khususnya di sekolah terhadap anak-anak dan rekan-rekan sejawat. Itu yang paling utamanya. Jadi rasa saya mungkin dari saya itu aja. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Febri Wahyudi dan Bapak Edwin Kurniadi. Rasa saya itu saja motivasi dan arahan serta sambutan dari saya. Semoga kedepannya sekolah kita lebih baik, lebih bersemangat Bapak Ibu gurunya semua dengan adanya CGP tadi, dan kedepannya yang jelasnya kita itu tadi kembali lagi itu saya harapkan sekolah kita terutama guru kelas dan guru bidang studi lebih semangat lagi dalam mendidik anak dan mengolah kelas kita masing-masing. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan motivasi dan dukungannya untuk guru penggerak Angkatan 6 Kepulauan Riau. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Edwin Kurniadi. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Itu adalah kegiatan latihan guru penggerak. Tidak lupa pula kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi kami kesempatan pada hari ini untuk elaborasi sama pemahaman tentang budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru khususnya di SDN Resolusi 3 Bupati dan juga beserta sebelum memasuki modul 1.4 baru saja saya cerita sedikit mengenai bagaimana proses pendaftaran calon guru penggerak yang di khusus di Indonesia ini. Kami angkatan 6, tapi khusus yang pas angkatan pertama atau bisa dikatakan menurut saya sendiri uji coba. Maksudnya uji coba itu pertama kali diterapkan di khususnya Kabupaten Kepulauan Ambas. Alhamdulillah saya pun pribadi sendiri tidak menyangka saya lulus. Kenapa? Karena dari pertama daftar itu saya cukup lumayan sampai 2.000 kata lebih kurang, itu tidak diketahui pasti. Itu pengalaman ataupun riwayat yang kita tentukan. Kemudian kedua, setelah itu lulus di tahap pertama, lanjut ke tahap kedua adalah praktik ataupun seperti biasa kita supervisi yang pernah sosialisasi itu lebih kurang seperti itu. Habis itu wawancara kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar, sempat sinyal terputus. Terus saya wawancara di sekolah. Yang pertama, kemudian yang kedua saya diterima waktu kerticing atau supervisi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud langsung asesor tim menilai dari pusat. Saya dapat hari Rabu karena saya datang ke khusus asosiasi bos di tempat, jadi saya minta diundurkan hari Kamis. Kalau bisa saya
mengundurkan diri jadi guru. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan saya untuk mengikuti cara menggerakkan khususnya di Andimas. Itulah perjalanan singkat yang saya ikuti. Tidak mudah memang kita beranggapan ini guru penggeraknya apa itu guru penggerak. Contoh mungkin bukan kata apa, ini memang fakta kenyataan di lapangan. Apa saya sendiri rekan guru penggerak kata 1 sampai 6 setiap detik pasti dibilang ini harus atau pengawas. Memang tetapi saya pribadi tidak ada apa ke arah sana. Cuma mengikuti materi dan ilmu yang ada itu saja. Begitu saja saya tidak ada minat untuk jadi pelaksana ataupun pengawas. Itu yang dari hati saya sebenarnya. Karena mungkin Pak Huntan juga memang dia tidak tapi dia banyak mengikuti. Apalagi Pak kami gambar masih di SMP banyak sedikit itu dia paham juga lah. Dan meski saya tidak besar tapi dia mengikuti juga. Nah, itu sedikit tentang pengalaman khususnya pribadi yang saya alami. Alhamdulillah juga saya sebagai pribadi ternyata mendaftar 2 orang, alhamdulillah juga 2 orang diterima. Sampai saya tidak lulus. Nah, saya minta pemasangan lulus pribadi lulus. Oke, baiklah di sini kita saya tidak memperpanjangkan, saya langsung saja di situ pemahaman media positif. Di situ eksplorasi konsep pembelajaran 2.1 disiplin positif yang telah disampaikan oleh Prof. Sudi di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Pertama, perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan ilusi kontrol. Pertama adalah ilusi guru kontrol murid. Bagaimana mengontrol murid, contoh ada yang andalnya dan lain sebagainya. Ilusi bahwa kita membuat orang merasa bersalah dapat mematangkan karakter. Ilusi bahwa sesuatu pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa dilihat untuk memaksa. Di situ ada bentuk-bentuk ataupun grafik dari Dr. William yang saya itu adalah diskusi positif. Yang pertama di situ ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya itu adalah kita harus mengontrol diri kita sendiri. Baru setelah diri kita baru ke anak murid ataupun ke siswa. Jadi makna dari disiplin belajar kontrol diri dengan mengambil potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di situ ada teori motivasi, ada motivasi intrinsik yang pertama itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan. Nanti hukuman nanti bisa lebih jelas sampai oleh teman kita Pak Ibu lebih. Untuk menggerakkan diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, terakhir itu adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya tidak membacakan semuanya, tapi yang PowerPoint saja. Nah, ini dikatakan disiplin. Apakah makna dari disiplin? Kita biasa melakukan disiplin itu adalah mungkin yang paling kita umum adalah tentang waktu, disiplin waktu, bagaimana kita tepat waktu, contohnya ke sekolah ataupun di acara-acara lain. Berasal dari bahasa Latin adalah disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian juga disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah. Jadi di situ ada garis warna yang merah, itulah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian cenderungan umum adalah berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Maksudnya disiplin itu ketidaknyamanan mungkin memang itu
contoh kita tadi masuk bekerja 7.30, kadang-kadang memang ada waktu kita lagi kerja di rumah, berarti tidak nyaman kan? Tapi harus kita terapkan bagaimana cara kita untuk melakukan seperti itu tergantung mulai dari diri sendiri, tidak dari orang lain. Mungkin itu untuk kemudian nilai kebijakan universal. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William. Kemudian dengan mengkaitkan dengan nilai kebijakan yakni seseorang, maka motivasi intrinsik-nya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia atau yang diinginkan. Lanjut, kemudian nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Mungkin ini tidak asing lagi, kita juga pernah mengikuti pelatihan rekan ataupun bapak ibu mengenai Pancasila. Pertama itu adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa atau berakhlak mulia. Kemudian kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kebinekaan global. Kemudian yang berikutnya gotong royong, yang terakhir kreatif. Ini nanti saya jelaskan tentang hukuman. Oke, lanjut pembelajaran juga itu kira-kira kelas ini tadi kelas mungkin bisa kita terapkan di kelas bapak ibu masing-masing. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan bila mengendarai kendaraan motor roda 2, khususnya roda 2? Karena pertama jelas takut kalau terjadi sesuatu tidak diinginkan jatuh, jadi bisa melindungi kepala. Itu pun juga saya sebagai salah satu contoh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini menggunakan masker, contoh mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter kurang. Itu waktu pandemi sekarang masih diterapkan beberapa institusi ataupun tempat kerja. Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun mengikuti kegiatan yang kosong dan sebagainya? Karena supaya tidak tertinggal materi. Seperti saya kemarin pernah ke Zoom, sering terlambat karena faktor sinyalnya pertama kali. Alhamdulillah sudah bagus. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Di situ ada pertama budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini dia yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Di situ dijelaskan kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi tidak peduli dengan masyarakat, tapi kita harus peduli sesama teman-teman kita di kelas, khususnya sesuai kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tabel T dan Y. Di situ ada pertama hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barangkali orang lain, jelas, karena kita harus sebelum orang lain menghormati kita, tentu kita harus menghormati orang lain ataupun teman sejawat ataupun dalam sebagainya dengan kita. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, saling peduli dan satu yang lain. Di sini ada hormat di situ. Terdengar, terlihat dan perilaku. Terdengar adalah satu orang berbicara. Contohnya, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Boleh saya
pinjam nanti itu bentuk contoh terdengar. Kalau terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin, maksudnya itu kita harus izin untuk memegang barang ataupun meminjam barang orang. Mendengarkan dengan seksama, kemudian perilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, contoh berjabat tangan sesama laki dan perempuan sama perempuan sama laki. Kemudian hormat, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih dan seterusnya. Kemudian contohnya tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh pada teman dan guru, tidak mengembalikan barang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan tanpa seizin pemiliknya. Bekerja tampak seperti, contohnya tekun bekerja dan menerima guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Kemudian contohnya tidak tampak seperti, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, tugas tidak diberikan. Ini ada peraturan. Pertama, selalu kembalikan buku ke depannya. Jelas, setelah kita mengambil buku, kita kembalikan. Kemudian keyakinan kelas, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian peraturannya hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Adalah keselamatan, menghormati orang lain dan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Oke, itu keempat pembelajaran keempat, kebutuhan dasar sosial dan dunia berkualitas. Di situ kebutuhan dasar sosial jelas, kebutuhan manusia ada beberapa yang butuh. Pertama, kasih sayang, begitu kasih sayang sesama keluarga, teman, misalnya sebatas teman ataupun di lingkungan masyarakat. Penugasan, kemudian kesenangan, kemudian yang keempat kebebasan. Pelajaran 5 itu adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum, membuat orang merasa salah. Kemudian ketiga teman, keempat pemantau, kemudian terakhir manajer. Disitulah ada beberapa penghukum. Yang pertama itu adalah menghakimi, menunjuk, menyimak ataupun menyakiti, menyindir. Dan membuat orang merasa salah, berceramah dan mengelakkan, seharusnya itu kecewa. Itu salah satu bentuk membuat orang bersalah. Teman, pembuatan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lanjut. Ini pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah? Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukan. Dan penghukum. Dan sampai yang terakhir itu kamu selalu yang paling terakhir penghukum. Di situ bergerak antara peraturan, pemantauan, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai manajer dan perbaikinya. Yang keenam, di situ ada segitiga restitusi. Di situ ada 3. Pertama, validasi kebutuhan. Kemudian kedua, menanyakan keyakinan. Kemudian ketiga, menstabilkan identitas. Menstabilkan contohnya identitas di situ untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, baik itu gagal di dalam mata pelajaran ataupun dalam sebagainya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, betul. Tidak ada manusia sempurna, Bapak Ibu. Juga buat salah.
kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi kebutuhan. Di atas itu membantu murid mengenali basic untuk kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu sampai dengan terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Menanyakan keyakinan kelas. Anda anak terlihat kesalahannya dihubung dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia terintegrasi dengan orang lain. Di situ ada juga guru berkata, apa nilai yang terpercaya di kelas. Jadi yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Maksudnya itu selama ini barangkali kita sebagai guru merasa kewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang guru harapkan atau guru sesuai dengan itu. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah bermanfaat bagi orang lain ataupun bagi lingkungan. Terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua. Mungkin itu materinya, intinya saja ya, tidak sedetailnya. Mungkin lebih kurang, mohon maaf. Malum saya juga masih belajar di dalam khususnya materi budaya positif. Karena juga materi ini banyak belum saya kuasai sepenuhnya gitu. Jadi mohon maaf jika ada belum tersampaikan ataupun kata-kata yang belum terpenuhi dengan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf juga foto tidak ditampilkan semua kemarin, sudah ada foto tidak ada. Jadi mohon maaf ya, bukan maksud apa-apa. Jadi foto kemarin itu. Jadi mengatakan nanti foto saya mana gitu. Itulah maksudnya biar jelaskan ini foto saya ada maksudnya. Bukan bermaksud untuk lain-lain yang tidak. Cuma itu yang kemarin itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Mungkin dilanjut oleh Wahyudi dengan materi ataupun tema tentang menghukum ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kurniadi yang telah menyampaikan materinya. Materinya sangat bermanfaat. Banyak hal-hal positif yang dapat kita lakukan, baik itu sebagai guru maupun kepada terhadap siswa. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Peduli Wahyudi kepada Bapak Kamil Bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak sekali ibu ya. Lagi-lagi. Baik. Selamat siang semua. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Sholat yang sudah memberikan kesempatan kepada kami khususnya dan ibu-ibu bapak yang hadir pada hari ini. Baiklah ibu-ibu semua, sebelum kita masuk kepada materi yang kedua,
dirinya untuk dan memberi penghargaan. Baik, sebelum kita masuk materi, Bapak Ibu silakan mencari pasangannya. Pasangannya berdua-dua, silakan cari pasangannya. Kita akan briefing sebentar. Satu, Bapak Ibu cari pasangannya, terserah pasangannya dengan siapa ya. Penting ada pasangannya. Sama perempuan kan? Ya, kita cari pasangannya. Belum punya pasangan gitu ya. Abdan dengan ibu aja, Abdan dengan ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu semua berdua ya. Sudah punya pasangan Bapak Ibu? Baik. Sekarang kita akan bermain seperti anak-anak bermain ya. Kita akan bermain Swiss-Swissan. Biasanya Swiss itu kan ada batu, ada kertas, ada gunting. Ya. Sekarang kita rubah karena yang mainnya itu ibu harus berpikir sedikit ya. Pikir. Caranya adalah Swissnya pakai tangan dengan jumlah jari. Maksimal jarinya 5. Lebih dari 5 tak marah nanti. Jarinya 5 dan Swiss. Dan jawabannya adalah perkalian dari jari teman dengan jari Bapak Ibu. Ya. Ya, kita foto ya. Saya Bapak Ibu dari model ini. Kita Swiss Bapak Ibu. Maksimal jarinya cuma 5. 1, 2, 3. 4 kedua 8. Dikali ya, dikali. Baik. Dikalikan. Dikalikan. Biar Bapak Ibu apa perkalian juga. Baik. 1, 2, 3. Ya, coba dulu. Ya, siapa yang menang akan bertanding dengan temannya yang menang. Yang menang mencari pasangannya yang menang. Siap Ibu? Baik. Yang kalah cari pasangan yang kalah. Satu. Ya. Siapa yang duluan menjawab? Iya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Nah, sekarang cari perbandingan yang menang dengan yang menang. Ya, boleh ke belakang yang menang. Sekali lagi, yang menang dengan yang menang, yang kalah dengan yang kalah. Misalnya jadinya, boleh kok ini. Wah, buat kembali lagi ya. Baik, kita mulai. Ya, yang menang, yang kalah, yang kalah. Kecuali untuk kepala sekolah, masing-masing dalam dua. Baik, 1, 2, 3. Ya, baik, ya, yang menang, alhamdulillah. Itu permainan yang pertama. Sekarang permainan yang kedua. Jadi lebih kurang seperti itu untuk melatih melatih perkalian ya, biar konsentrasi. Sekarang satu temannya menggenggam tangannya, Bapak Ibu pikirkan yang Bapak Ibu pegang itu adalah hal yang terpenting di dalam hidup. Sebaliknya, yang teman di sebelahnya berupaya untuk mempengaruhi bagaimana yang punya yang digenggam itu membuka genggamannya. Apakah ditunjukkan, apakah dipaksakan, ya? Kira-kira pegang salah satu temannya yang memiliki yang terbaik, yang paling berharga di hidupnya disuka oleh orang sebelahnya. Boleh diintimidasi.
diintimidasi, boleh dimarahi. Kira-kira mau buka tidak? Ada yang mau buka? Boleh kekerasan, pukul tapi jangan sakit ya. Baik, nah kira-kira seperti itulah posisi kontrol kita terhadap anak-anak kita Bapak Ibu. Ketika kita berusaha menyuruh anak kita untuk ikut dengan kita, ternyata ada satu hal yang harus kita pahami. Ternyata anak kita itu apabila dia tidak mau membuka tangannya tadi, maka dia tidak akan membuka tangannya. Nah, jadi hari ini kita semua belajar tentang bagaimana kita mengelola murid supaya murid itu bahagia, ya kan? Supaya murid bahagia dan murid itu senang di dalam pembelajaran. Dan semua kita belajar dan tidak ada yang sempurna dalam hal ini, termasuk saya sendiri. Ya terkadang kita sebagai guru kan terkadang maunya kita itu anak itu kita bilang A ya A, ya udah pakai amin aku semuanya A ya A, kesana ya kesana. Ternyata hari ini kita disuruh belajar bagaimana kita mencoba mengontrol murid kita, tetapi dia merasa itu atas kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, baik hari ini saya akan membahas tentang hukuman dan penghargaan. Bagi saya jelaskan sedikit saja tentang hukuman dan penghargaan. Yang pertama, ada 3 menurut Diane Gorses. Itu namanya saya baca ini di sini. Diane Gorses ya. Diane Gorses menjelaskan ada 3 motivasi kita itu dalam membuat sesuatu. Bapak bisa diserahkan biasanya saya agak dibesarkan. Nampak mulai dari dosennya, betul saya baca tak? Betul ya? Dia negosan dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ya. Dia negosan katakan dalam bukunya. Ya bagus sama ya. Menyatakan ada 3 motivasi kita berbuat sesuatu. Apa Ibu ya? Apa 3 motivasinya? Baik. 3 motivasinya. Yang pertama, kata Diane Gorses, kita itu melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan tindakan atau sesuatu itu agar yang pertama kita itu tidak dihukum dan kita itu nyaman dalam melakukan aktivitas. Dan ini biasanya berhubungan dengan kondisi fisik dan psikologis kita. Jadi kita itu mau berbuat karena takut dihukum, karena kita menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah motivasi pertama seseorang itu berbuat. Yang kedua adalah kita ataupun murid kita melakukan sesuatu itu adalah agar mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu semua, kira-kira kita ini senang disanjung tidak? Senang tidak? Senang dipuji tidak? Ya, saya senang juga ya. Jadi motivasi kita melakukan tindakan itu yang kedua, karena kita itu mengharapkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ya, boleh pindah lagi kalau sempit ya. Boleh pindah dulu. Baik, silakan pindah lagi ke tempatnya. Baik. Dan yang ketiga adalah motivasi kita melakukan sesuatu itu, baik kita atau murid kita itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena imbalan, bukan karena takut dihukum, tetapi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada di antara kita ataupun kita
melakukan sesuatu itu karena mereka menghargai dirinya dan menghargai nilai-nilai yang diyakininya. Baik. Jadi inilah termasuk murid kita yang kita hadapi sehari-hari. Mereka melakukan motivasi dan tindakan itu atas 3 konsep ini. Ada yang senang dipuji, ada yang senang takut dihukum, ada yang karena dirinya sendiri dia melakukan sesuatu. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi yang intinya, yaitu hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, kita lihat salah satu kasus berikut ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva gugup dan berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap dan terkejut. Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva. Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjuk cucunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas masih gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva. Ini salah satu kasus yang terjadi di kelas. Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju. Kenapa? Ya, 100 untuk ikut kelas sekolah ya. Nah, Iva dibiarkan dibully di tengah orang ramai ya. Kira-kira kita dibully di tengah, ditunjuk lagi hidungnya. Ya, mantap ya. Yang kedua, yang dilakukan oleh Pak Seno kepada anak yang bernama Iva tadi itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman boleh jadi konsekuensi, boleh jadi hukuman. Ya Pak Amdan. Kalau konsekuensi ya, luar biasa Pak Amdan ya. Baik. Jadi rata-rata kita menjawab itu merupakan sebuah hukuman. Baik. Kira-kira Bapak Ibu, kita selama ini sering menghukum atau memberikan konsekuensi? Konsekuensi ya. Kita dulu baik kan? Ya, jadi ada namanya hukuman, ada selamat datang Bu Rendy ya. Selamat datang ya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Jadi ada yang namanya hukuman, ada namanya konsekuensi. Kalau hukuman itu, kalau kita menghukum bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Misalnya ada anak melakukan kesalahan, kita panggil. Apakah kita berpikir dulu menghukumnya atau langsung spontan saja? Ya, hukuman ini kan spontan saja. Dan seenak-enak kita aja. Iya. Tidur situ. Oh, jongkok. Angkat kaki. Kan kita ya kalau kita moodnya lagi bagus, ya bisa angkat kakinya satu. Coba moodnya lagi buruk, angkat kaki dua-duanya. Ya, tergantung mood kita, tergantung kondisi hati kita. Ya, bedanya dengan konsekuensi. Bagaimana Bang? Konsekuensi ini dari awal udah kita bilang anak-anak kelas 1 baru. Siapa yang beribut? Saya suka berjalan-jalan di kelas. Bapak angkat kakinya dua-duanya, ya. Ini anak-anak sudah tahu. Kalau saya berlari-lari, maka akan diangkat kakinya. Itu namanya konsekuensi yang sudah disepakati dan anak itu sudah tahu apa yang akan terjadi apabila anak itu melakukan sebuah kesalahan misalnya. Baik, mana yang lebih baik, hukuman atau
atau konsekuensi? Konsekuensi lebih tepatnya pilihan kita pilihan. Ya Bu, lebih tepat lagi Bu. Ya. Ya. Konsekuensi. Mantap Bu ya. Ya, bagus konsekuensi. Baik. Jadi hari ini itulah akan kita diskusikan. Kita ini ke depannya pakai hukuman atau konsekuensi gitu ya. Kalau hukumannya seperti tadi ya, seperti kita ya, itu baik. Sonah kita marah ya saya nak kita ya. Baik. Ternyata ada lagi hukuman konsekuensi. Dan ada lagi satu hal yang harus kita ingat. Ada namanya kalau hukuman itu pasti ya Bapak Ibu ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu di sekolah pernah dihukum dulu? Saya kira nggak pernah ya, saya aja dulu ya. Kalau kita dihukum itu kan perasaan kita campur aduk, madu ya. Tapi pura-pura nak tahu ada juga. Yang kedua, konsekuensi ini harus terjadi karena sudah disepakati. Seperti yang ditegaskan saya di kelas tadi, pilihannya sudah ada. Jika melakukan ini yang akan kamu terima. Dan yang berikutnya, dan disampaikan oleh bentuk pulang sekolah tadi, itu yang terbaik. Itu namanya restitusi, pilihan yang terbaik yang akan kita berikan kepada peserta didik kita, yaitu diberikan pilihan. Kamu ini kalau misalnya berlari-lari ketika belajar, diberikan pilihan maunya apa untuk memperbaiki dirinya. Serius betul ya. Baik. Tentu hukuman. Yang kedua, hukuman restitusi. Ya, nanti di akhir kita jelaskan restitusi ya. Baik. Yang berikutnya, penghargaan. Jadi biasanya kita kan sering memberikan penghargaan kepada anak murid kita. Ya, penghargaan. Biasanya kalau penghargaan itu biasanya minimal ucapan. Ya, baik sekali, bagus, kamu mengerti ya. Oh ya, operator ya. Atas ya, baik. Yang atas kita selesaikan dulu. Baik. Ya. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain lebih piket karena menciderai teman saat bermain olahraga. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Duduk di bangku pinggir lapangan. Ya, ini konsekuensi. Ya, konsekuensi saya. Ya, 100 untuk main konsekuensi. Yang kedua, tidak hadir di pembelajaran. Karena ya tepuk tangan dulu untuk Umay dulu ya. Baik. Yang kedua, terlambat hadir di pembelajaran daring. Lalu sudah selesai untuk membahas ketersinggalan pembelajaran. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, karena anak-anak kalau terlambat nanti 15 menit masuk, kami tambah belajar lagi 15 menit ya setelah pulang ya. Ya. Nah, spontan. Kalau hukuman keluar, jangan masuk lagi ya. Itu hukuman. Lanjut Erwin. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman. Jadi ini hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman ya, ya dihukum. Berikutnya, membersihkan WC sekolah karena mata pensil. Nah, ya kira-kira itulah bedanya hukuman dan konsekuensi. Baik, satu lagi Bapak Ibu ya, hukuman sudah,
Yang kedua penghargaan. Penghargaan. Kita suka memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Ya, suka Bapak Ibu. Ada yang memberikan itu materi, ada yang materi. Dan ini bertanya aja, jika kita diskusi Bapak Ibu. Kira-kira selama ini kita lebih banyak menghukum atau memberikan penghargaan? Luar biasa kelas sekolah kita. Bimbingan dan pelatihan-pelatihan itu kita kan makin bertambah informasinya itu. Nasi padang. Semakin bertambah ya. Ya, sebenarnya saya pun juga lagi sering hukum juga sebenarnya. Sedikit hukum ya. Nah, jadi terkadang kita itu lebih banyak menghukum daripada memberi penghargaan. Nah, salah satu contoh kasus berikut ini. Ibu Anas itu guru kelas 2 SD. Ibu Anas guru kelas 2 SD. Nah, ini terlalu panjang. Saya ringkas saja. Ini kasus kedua yang akan kita diskusikan. Ibu Anas ini guru kelas 2 SD. Biasanya Bu Anas ini muridnya ribut kalau masuk kelas, berbaris itu ribut. Jadi Bu Anas ini mencari ide di mana anak-anak ini tenang ketika berbaris sebelum masuk sekolah. Bu Anis buatlah bintang-bintang. Ada bintang kuning, ada bintang hijau, ada bintang merah, ada bintang abu-abu ya. Nah, kalau yang paling tertib dapat bintang merah misalnya. Yang agak-agak nakal sedikit, degil sedikit dapat bintang kuning. Ya. Kalau degil sama sekali dapat bintang, dapat sabit ya. Sabit keparang gambar ya. Jadi Bu Anas ini karena saya Bu Anas ini setiap Bu Anas datang muridnya udah nunggu. Mana bintang Bu Anis nih? Ada nggak buat bintang ya? Kalau ada bintang kita tertib. Nah, setiap hari Bu Anas ya berulang kali melakukan kegiatan itu. Ternyata suatu ketika Bu Anas ini sakit. Nah, digantikan oleh Ibu Ani. Ternyata ketika Bu Ani mengelola kelas 2 ini, Bu Ani tidak bawa bintang, cuma bawa buku aja, bintangnya nggak dibawa, sehingga anak-anak ini ribut. Ribut dia ya, ribut karena anak-anak tidak memperoleh bintang. Baik dia masuk, mau dia rajin, mau dia tertib, semua suruh masuk saja. Jadi suatu ketika Bu Ani ini mengadu, kenapa ketika saya masuk Bu Anas murid-murid ini bising. Nah, itu diceritakan sama Bu Anas ya. Kalau kelas 2 ini buat bintang Bu, buat bintang kuning merah hijau ya, biar anak tenang, baik. Nah, barulah di sana Bu Ani tahu, ternyata mereka itu butuh penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu dari cerita Ibu Anas ini motivasi berbuat itu kira-kira motivasi apa? Anak-anak ini mau tertib tadi. Ada 3 motivasi tadi. Ya, ada satu karena takut dihukum. Yang kedua ingin disanjung atau diberikan penghargaan. Yang ketiga karena kesadaran atau karena menghargai nilai-nilai dari diri sendiri baik. Nah, kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Yang kedua, anak-anak itu mau berbuat karena mereka itu diberikan penghargaan, diberikan imbalan. Ini yang kita mau diskusikan ini. Adakah cara lain agar kelas 2 tadi bersedia antri di depan kelas tanpa diberi bintang? Baik, siapa yang mau sampaikan ya? Ya ada apa tidak? Ada kebiasaan, jangan bilang saya berkira ada. Ya. Satu, kan sering baris tuh di depan. Ya.
Nah, sekarang kita diminta untuk memberikan ide supaya anak kelas 2 tadi tertib tapi tak perlu pintar. Nah, ini masalahnya berat dulu ya. Manalah caranya untuk tertib tidak pintar ini? Saya janjikan sesuatu Pak Yun. Janjikan sesuatu, Bu. Yuk. Siapa yang berbaris tertib pada masuk kelas, nanti di dalam kelas ibu kasih sesuatu rahasia loh, sesuatunya itu pasti anak termotivasi. Kurang itu masih penghargaan juga si aku ini dengan saya gitu. Ya, itu dari kelas sekolah ya. Diberi di luar tidak dinyanyikan tapi dirahasiakan. Nah, bintang lagi mungkin uang saku, saudara. Atau makanan. Baik Bu, terima kasih Bu. Yang lain. Ibu yang guru kelas nih. Ya, apa? Salah saya Bu, salah ya. Ya baik. Karena kelas 1 selama ini kan baris cuma kelas. Jadi mana yang tertib baik dulu, nah, jadi disuruh masak dulu. Surprise-nya peluk dengan ibu. Saya dulu Bu ya. Anda jangan jadi berkesan curdan. Jadi selama ini anak-anak suka juga kalau dipeluk. Pagi-pagi peluk dengan ibu. Ya. Baik. Dari baru orang tua kita sudah bicara ya. Ada 2 solusi. Yang satu diberikan hadiah tanpa diberitahu. Yang kedua dipeluk. Ya. Yang ada yang muda lagi ini, yang muda. Baik, nah ini baru 2. Yang muda. Apa yang harus kita carikan solusinya? Mereka anak-anak kita itu mau berbuat tertib tapi tidak diberikan stiker dan bentuk penghargaan. Ya, diberikan kesadaran level ketiga. Mereka melakukan sesuatu karena mereka menghargai nilai-nilai yang telah kita sepakati. Itu sesuai, itu yang ketiga. Baik. Ternyata Bapak Ibu, pada teori yang ketiga ini biasanya kan kita sering hukuman penghargaan. Ternyata dalam teori yang ketiga ini kita diajarkan untuk tidak memakai 2 itu lagi. Penghargaan ataupun hukuman. Di sini agak beratnya Bapak Ibu ya, tapi kita berusaha minimal tahu lah kalau aplikasi prakteknya masuk. Jadi kata ahli ini baik hukuman ataupun penghargaan itu ada beberapa efek negatif yang bisa ditimbulkan oleh anak. Ini menurut Alfikon ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saya pertama baca itu bingung juga Bapak. Kenapa Alfikon ini mengatakan kalau hukuman maupun penghargaan itu disebut mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Baik, jadi kita lihat ya, menurut Alfikon ini apa kekurangan dari hukuman ya. Bapak Ibu di bawah ya. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi penghargaan itu kata Kon tadi itu efektifnya itu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Itu menurut Kon. Ahli ini berbeda-beda Bapak Ibu ya. Tapi sekarang ini yang kita pelajari ini yang ini. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari
tersebut, kita pun tidak menyadari, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Baik, menurut kawan, penghargaan itu tidak efektif karena suatu benda atau peristiwa meningkat yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, yang kedua, kata Kon, penghargaan itu dapat merusak hubungan antara orang yang sering mendapat penghargaan dengan murid-murid kita yang mungkin selama pembelajaran itu tidak pernah dapat penghargaan sama sekali. Mungkin selalu dapat hukuman terus-menerus, sehingga ada sebuah gesekan atau kerusakan hubungan di antara mereka. Baik. Yang kedua dan berikutnya adalah penghargaan yang mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan. Contohnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Jadi pada hari ini dari materi-materi yang didapatkan kita mencoba, kita disuruh untuk mencoba mengontrol murid kita dengan mengurangi memberikan hukuman dan penghargaan. Nih, teorinya seperti itu. Apa alternatifnya? Alternatif solusinya yaitu dengan yang namanya restitusi. Nah, ini apa itu? Nah, ini yang disebut tadi namanya restitusi. Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi, anak-anak diberikan pilihan, dan yang paling penting adalah anak-anak itu disadarkan dari setiap kesalahan yang dilakukannya. Baik, silakan Kevin. Baik. Bila ada seorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka melakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahannya, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang urusan tidak apa-apa dan lupakan saja. Baik. Jadi solusi yang diberikan pada alternatif ini yaitu namanya restitusi. Jadi anak-anak itu tidak kita hukum, anak-anak itu tidak kita berikan penghargaan, tetapi kita berikan tindakan-tindakan yang mengangkat anak-anak tadi dari namanya identitas gagal. Jadi anak-anak yang kira-kira berapa waktu itu? Ingat ya. Baik. Nah, jadi restitusi itu ini adalah solusi kontennya. Bagaimana kita menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada mereka dengan karakter yang kuat, yaitu anak dosen tadi. Jadi di sini kita bersama-sama, guru, kepala teman sejawat, rekan-rekan semua bersama-sama mencarikan solusi untuk anak-anak kita. Di sini bahasanya tidak bermasalah ya, tapi anak-anak yang berada di dalam identitas gagal menjadi pribadi yang lebih baik. Itu sebuah pendekatan baru yang dicetuskan oleh Diana Moses dan teman tadi. Bagaimana kita mulai mencoba, minimal kita belajar memakai pendekatan restitusi. Salah satu dalam pendekatan restitusi itu adalah ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau boleh dimaafkan begitu saja. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah
lakukan ini, maka tidak menimbulkan kesadaran dalam diri anak kita untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita tersebut. Baik, jadi itulah kira-kira salah satu tambahan dari yang biasa kita pelajari biasanya. Sekarang biasanya kita hukuman penghargaan, reward punishment. Sekarang ada satu teori lagi namanya restitusi. Jadi kita berupaya memberikan solusi kepada murid kita yang berada di identitas gagal dengan cara beberapa, pertama dengan cara positif, segitiga restitusi, dan beberapa hal yang akan kita jelaskan nanti. Baik, jadi hari ini kami mengenalkan pada kita semua bahwasanya hukuman penghargaan menurut KON itu tidak efektif lagi ya. Menurut siapa? KON ya, menurut Diana Moses. Jadi KON mengajak kita untuk menggunakan pendekatan restitusi untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi cara-caranya mungkin akan dijelaskan pada teman-teman yang berikutnya ya. Belajar dulu ya, belajar dulu. Nanti kita akan kami berbagi ngasih tahu lah ya, ngasih tahu. Baik, jadi itulah intinya penghargaan hukuman kita kurangi dan kita beralih kepada pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan restitusi. Bagaimana anak itu tidak kita hukum lagi, tidak diberikan penghargaan lagi, tapi kita berusaha untuk merubah mereka menjadi anak-anak yang baik, dari mereka yang ada di identitas gagal menuju anak-anak yang bisa kembali ke dalam kelompoknya lagi. Baik. Baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan melihat sebuah video, yaitu kesepakatan kelas. Nah, tadi biasanya kita tata tertib kelas. Nah, sekarang diubah lagi nih, namanya kesepakatan kelas. Nanti kayaknya isinya sama juga Bapak Ibu ya. Ganti-ganti nama saja. Kata tertib kelas itu bukan kesepakatan antara siswa dan guru. Ya. Kesepakatan kan guru siswa itu kan sepakat. Jadi siswa dan suara. Ya. Ya, lebih kurang seperti itu Pak Angkat. Jadi tata tertib bedanya dengan kesepakatan. Tata tertib itu sudah disusun sendiri oleh sekolah, dan hari ini berdasarkan teori yang baru ini diganti namanya dengan kesepakatan kelas. Nah, ini Pak Dan yang model yang baru nih, kesepakatan kelas. Jadi nanti kita akan lihat video bagaimana kita di kelas membuat kesepakatan dengan anak-anak murid kita. Nah, jadi sifatnya lebih kayak restitusi tadi. Ya, sambil menunggu video berjalan, ya silakan CCTV ada ya. Lah ngamuk cacing. Baik. Sambil menunggu videonya, kita akan kembali ke topik tadi, yaitu restitusi, di mana kita menguatkan anak-anak kita yang dalam, biasanya kita sebut dengan anak bermasalah. Sekarang anak-anak dengan identitas gagal, kita coba menawarkan sebuah solusi baru.
Baik. Salah satunya caranya ini, membuat keyakinan kelas. Nah, penerapan restitusi di kelas, salah satu cara yang kita gunakan adalah dengan menerapkan keyakinan kelas. Jadi, anak-anak ketika melakukan kesalahan, mereka bukan takut dihukum, bukan takut untuk tidak mendapat pujian, tetapi mereka merasa bersalah ketika keyakinan kelas yang disepakati ini dilanggar oleh satu atau dua orang. Nah, ini poin pentingnya. Anak-anak itu merasa bersalah, merasa melakukan tindakan yang tidak benar karena melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Kira-kira seperti itu sederhananya baik-baik. Lambaikan tangan juga ya. Lambaikan tangan. itu adalah salah satu bentuk solusi di luar beban dan penghargaan tadi. Ada namanya segitiga restitusi. Jadi ketika anak kita berada dalam masalah, yang sering itu kan anak kita berkelahi
atau bermain kasih tadi. Nah, bermain kasih. Jadi apakah kita langsung menghukumnya atau biasanya identik dengan hukuman? Apakah kita panggil langsung kita berikan hukuman? Ternyata dalam penerapan restitusi ada beberapa langkah yang harus kita jalankan apabila kita menggunakan pendekatan restitusi ini. Yang pertama, ketika anak kita, murid kita melakukan sebuah kesalahan, misalnya mereka berkelahi karena saling sebut-sebut nama orang tua misalnya. Jadi menurut restitusi, pendekatan restitusi ini, coba Pak Iwin diputar lagi. Pak Iwin, langkah pertama ada namanya menstabilkan identitas. Artinya anak kita kan lagi marah-marahnya nih. Kenapa kamu berkelahi dengan itu? Nama orang tua saya sebut-sebut Pak. Saya marah Pak. Kira-kira apa tanggapan kita Bapak Ibu? Yang pertama, ini kasusnya seperti ini. Anak kita itu berkelahi karena saling sibuk menyebut nama bapaknya, lalu bertinju, ya. Dipanggil oleh Bu Reni misalnya. Kenapa kamu berkelahi, Pak? Orang tua saya disebut ini Pak. Saya tidak terima Pak. Kira-kira apa tanggapan kita? Itu. Oh nggak apa-apa, itu sabar saja itu. Menurut pendekatan segitiga restitusi, pertama ketika dia marah itu, kita harus menstabilkan identitasnya. Caranya bagaimana? Dia kan marah nih, orang tuanya disebut marah. Bagaimana cara kita menstabilkan identitasnya? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Itulah kamu sama aja, ya? Sama aja dengan dia. Kamu udah bapaknya. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kepala sekolah kita dulu. Dari tadi sekolah kita mulai kepala sekolah aja misalnya. Baik. Yang berikutnya, kira-kira paten. Baik. Ini salah satu cara yang dilakukan adalah stabilitas itu. Ketika dia marah-marah, bapak saya disebut ini yang sering ini Rizky sama Patih nih, ini Azwin. Ini kemarin udah dicoba, tapi ya namanya percobaan ya. Jadi ketika dia marah-marah, kenapa saya disebut-sebut orang tuanya Pak? Saya mau menunjuk dia Pak. Kalau menurut pendekatan segitiga kita ngomong ini, ya bapak pun marah juga kalau nama bapak sebut-sebut orang tuanya. Bapak tunjuk juga dia, ya. Ya bapak ya, tidak senang juga orang tua bapak sebut, ya. Itu namanya menstabilkan dia. Nah, kira-kira kalau kita ngomong itu dia agak tenang apa Ibu? Enggak ya? Makin marah. Pakai terbakar, nyambung. Bahasa kita aja menstabilkan ini diambung lah Bu ya. Diambung lah bahasa katanya, diambung dulu. Bapak juga marah seperti itu, nggak bisa tuh. Ini namanya menurut segitiga ini menstabilkan identitas. Kalau dia udah tenang, baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Sudah menggabung sedikit, dia menggabung lah bahasa katanya. Iya tuh, nggak bisa tuh macam tuh. Orang tua tersebut, sudah dia menggabung, namanya validasi tindakan yang salah. Dia sudah agak tenang. Kita tanyakan, kira-kira kalau marah-marah itu baik atau? Kamu setuju nggak kalau marah-marah terus? Kira-kira dia jawab apa Ibu? Dia tak pernah akan dari tenang. Saya sebenarnya nak mau marah juga Pak, tapi itu loh Pak ya, gitu ya. Itu sikit-sikit, ya. Kamu kan nggak suka tuh. Kamu kan nggak suka marah-marah juga. Nggak suka marah-marah, nggak suka ribut-ribut dengan kawan, nggak suka. Lalu kita tanyakan, sudah pentingnya keyakinan jelas tadi. Kira-kira mana yang dilanggar dari keyakinan jelas? Saya bertengkar di kelas Pak. Di sinilah setelah kita tanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinan,
disitulah kita berusaha bukan mencarikan solusi, tapi menuntunnya. Kamu mau berubah tidak? Berubah kira-kira supaya nggak bertengkar lagi apa yang kamu lakukan. Kita minta seperti Ibu Kepala tadi, pilihannya ada di dia. Kira-kira mau kamu apa supaya nggak bertengkar lagi? Yang penting itu jangan ganggu saya Pak. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini menanyakan keyakinan yang sebenarnya sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi, menguatkan anak itu. Solusinya dari dia, mau dia apa? Nah, supaya nggak bertengkar lagi. Mungkin saya nggak jauh-jauh dari kita, misalnya itu satu. Kalau baik kita kuatkan, kalau salah kita luruskan. Nah, kira-kira seperti itulah langkah kalau kita mengalami namanya identitas gagal atau mengalami suatu masalah. Jadi yang pertama distabilkan dulu identitasnya, yang mengaku dulu. Setelah itu ditanyakan dia sebenarnya suka marah atau tidak. Setelah itu kita carikan solusi dia maunya apa. Maunya saya Pak saya tak marah-marah lagi, saya juga marah-marah kan. Menanyakan kira-kiranya baik. Mungkin awal-awal ini masih belum pas ya Bu. Nanti kita kuatkan lagi, kita sama-sama belajar dan kita akan coba mengajar Bapak Ibu mempraktekkan segitiga resolusi itulah nanti kalau ada murid-murid kita yang mengalami permasalahan. Kita akan coba terapkan, kita akan diskusi bersama bagaimana penerapannya dan mohon bantuan juga dari Bapak Ibu semua agar kita praktekkan dan insya Allah saya yakin kita semua bisa. Ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Ibu atas waktunya, atas segala perhatian kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita bersama-sama. Dan kami juga berharap dan kami menggurui Bapak Ibu bagaimana kita juga ikut dalam kegiatan guru penggerak ini, minimal itu merubah cara pandang kita dalam menjadi pendidik yang baik. Dan itu yang saya ucapkan. Wallahu muwaffiq wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tutri Wahyudi yang telah menyampaikan materi-materi pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan apa yang kita dapatkan tadi dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makannya di mana nih? Makan. Semangat. Makannya besok. Makanya biasa. Spirit.